Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imba Siti Nurhasana. Saya mahasiswi PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2023 dengan nomor induk mahasiswa 9123110047 di Universitas IFET Semarang. Saya melakukan praktek pembelajaran di SMK Model Patriot 4 Ciawi Gebang, kelas 10 layanan kesehatan dengan materi Pancasila menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, Nak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Ibu minta untuk memimpin doa. Enggak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kebersihan kelasnya, mengecek kebersihan kalian dan kerapiannya. Untuk itu, Ibu minta kalian untuk berdiri dulu. Silahkan berdiri. Sudah rapi kah? Sudah rapi kah? Oke. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Sudah rapi, sudah bersih? Monggo, silahkan duduk. Ya, ketika kelas atau ruangan ini bersih, insya Allah belajar pun akan nyaman, ya, kondusif. Selanjutnya, Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Alia Oktaviani, Arimbi, Aulia, Ayudia, Hadir. Elisa, Hadir. Farah, Hadir. Lutfia, Hadir. Marifatulaili, Hadir. Nabila, Mina, Hadir. Naila, Reni. Hadir. Baik, terima kasih. Berarti ada 7 orang. Ya, yang tidak hadir ada 7 orang. Mudah-mudahan yang sakit segera pulih kembali, bisa kembali lagi beraktivitas ke sekolah seperti biasanya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan memberikan dulu motivasi. Kalian tahu apa ini? Apa nih? Pensil. Kalian menggunakannya pensil ini? Menggunakan. Oke. Kalian tahu apa fungsi dari pensil ini? Untuk menulis. Ketika kita pertama kali membeli pensil ini, bagaimana keadaan pensilnya? Sudah tajamkah atau masih tumpul? Masih tumpul. Masih tumpul. Kira-kira
Kalau masih tumpul, bisa digunakan atau tidak? Tidak. Bagaimana caranya agar pensil ini bisa digunakan? Diserut, diruncingi, ditajamkan agar pensilnya bisa berguna. Kita bisa membayangkan bagaimana perasaan pensil, betapa sakitnya ya dengan peruncingannya, dengan penajamannya seperti itu. Nah, kita analogikan untuk penajaman pensil ini dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ingin berguna, berarti kita juga harus ditajamkan. Ya, berulang-ulang. Itu perlu agar kita berguna. Ada empat proses untuk melalui penajaman itu. Yang pertama ada fisik. Fisik ya, fisik kita itu harus sehat. Ya, dijaga kesehatannya. Makanannya ataupun minumannya itu harus dijaga. Tidak boleh sembarangan makanan atau minuman masuk ke dalam tubuh kita. Yang kedua ada otak. Ya, otak kita itu harus ditingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara meningkatkan kualitas otaknya? Dengan penajaman, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh, dengan berlatih dan literasi. Yang ketiga ada jiwa. Jiwa yang sehat itu akan tercermin ketika kita bisa menghargai orang lain, bisa respect terhadap orang lain. Ya, itu. Yang terakhir, apa yang terakhir? Yang terakhir adalah mental. Mental juga harus kuat, tidak boleh cengeng. Ada masalah sedikit nangis, masalah sedikit langsung mengeluh. Seperti itu. Nah, itulah 4 proses penajaman yang harus dilalui agar kita menjadi orang yang berguna. Begitulah kira-kira. Bisa dipahami, Nah? Bisa. Baik. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran dari materi kita kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tujuan pembelajarannya. Adapun model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Dan nanti kalian memecahkan masalahnya. Terus yang ketiga assessment. Assessment yang digunakan adalah assessment formatif. Nanti kalian Ibu bagikan LKPD untuk diisi. Ya, ada yang kelompok, ada juga individu. Seperti itu. Oke, lanjut ya, Nak ya. Peserta didik diharapkan mampu menganalisis pandangan para pendiri negara mengenai rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Itu tujuan pembelajarannya. Ya, sejak kalian SD, bahkan mungkin ketika di TK itu sudah dikenalkan dengan konsep Pancasila. Ya, ketika upacara bendera seringkali diucapkan ulang oleh peserta upacara. Seperti itu. Nah, kira-kira pertanyaannya, apa itu Pancasila? Ada yang tahu? Boleh, Mbak. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Bagaimana contoh penerapannya? Contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa menyebutkan? Untuk sila pertama, apa contohnya? Boleh. Menghargai dan menghormati agama dan kepercayaan orang lain dan menghormati perbedaan keyakinan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Bagaimanakah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, boleh, Nah. Mencintai produk dalam negeri, boleh. Gotong royong.
Oke, sila terakhir kelima. Bersikap adil sepenuhnya tidak memilih lingkungan. Bersikap adil atau tidak memilih teman, tidak membeda-bedakan, tidak diskriminasi. Baik, itu sekilas ya materi tentang Pancasila. Pancasila ini untuk pertemuan pertama di elemen pertama Pancasila ya. Ini tujuan pembelajarannya tadi sudah disebutkan, dapat mengidentifikasi para pendiri bangsa seperti itu. Nah, di sini ada tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ya, mungkin ketika di SMP kalian sudah mempelajarinya. Materi ini ada tokoh-tokoh yang merumuskan dasar negara. Yang pertama itu ada Muhammad Yamin. Ya, Muhammad Yamin. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 asas dasar negara. Yang pertama, ada pri kebangsaan. Yang kedua, pri kemanusiaan. Yang ketiga, pri ketuhanan. Keempat, pri kerakyatan. Dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Kemudian, yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Menyatakan bahwa ada 5 asas yang mendasari negara Indonesia. 1, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, Keseimbangan lahir dan batin. oke, yang keempat, Musyawarah. yang kelima, Keadilan rakyat. ya baik, terima kasih. Itulah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Supomo. Yang terakhir ini menurut Soekarno. Ada kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, Mufakat atau demokrasi. yang keempat, Kesejahteraan sosial. yang kelima, Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ketiga tokoh tadi itulah yang mengemukakan pokok-pokok pikiran BPUPK tentang dasar negara. Pada akhir masa persidangan pertama BPUPK, BPUPK, sebelum masuk ke sini, Ibu tanya dulu. Tanggal berapakah BPUPK dibentuk? Boleh? 29 April 1945. Sidang kedua dilakukan pada tanggal 10 sampai 17 Juli. 10 sampai 17 Juli 1945. Sip, pinter-pinter. Yang dirumuskan adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Oke, lanjut sini. Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Panitia 8 membuat klasifikasi usulannya. Ya. Yang pertama, usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. Yang kedua, usulan terkait dasar negara. Yang terakhir, usulan terkait keuangan. Nah, inilah usulan-usulan dari panitia 8. Pada akhir pertemuan, 38 orang anggota BPUPK yang tidak resmi terkait dengan tugas panitia 8 membentuk panitia 9. Setelah panitia 8 dibentuklah panitia 9. Di sini ada Soekarno sebagai ketua. Ada Muhammad Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Ahmad Ramis. Ketika panitia 9 mengadakan rapat di rumah Soekarno pada malam hari tanggal 22 Juni 1945. Mereka berhasil merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi juga penyempurnaan redaksi sila-sila tersebut. Piagam Jakarta. Ya, ini beberapa perubahan dari Piagam Jakarta. Ada yang masih ingat bagaimanakah isi dari Piagam Jakarta itu? Tunjuk tangan. Bagaimana isi dari Piagam Jakarta? Boleh. Ya,
Satu, Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. ya. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. oke, terima kasih. Itulah isi dari Piagam Jakarta. Kemudian hasil rumusan Piagam Jakarta ini disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua, yaitu pada tanggal berapa tadi? 10 sampai 17 Juli 1945. Tokoh pendiri bangsa itu ada siapa saja tadi? Ada Soekarno. Yang kedua, Muhammad Yamin. Yang ketiga, Supomo. Nah, dari ketiga tokoh ini, mereka mengusulkan 5 asas atau asas-asas dasar negara. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menayangkan dulu video. Silahkan kalian menyimaknya. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokushoujoumi Kyosaka atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Haji Manu Yudhistira. Pada hari pertama sidang, Dr. Haji Manu meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Baik, itu tadi ya sudah ditayangkan seperti apa yang sudah tadi dipaparkan. Nah, untuk selanjutnya Ibu mau buat kalian menjadi 3 kelompok saja ya. Kita bagi 3 kelompok. Silahkan nanti kalian berkelompok untuk mendiskusikan, identifikasilah ya pokok-pokok pikiran menurut para pendiri bangsa. Silahkan untuk berkelompok, nanti digeser saja, mungkin ini kelompok Muhammad Yamin, yang ini kelompoknya siapa ya, Supomo, yang ini Soekarno. Boleh nanti untuk 2 meja digabungkan jadi 1 saja. Ya, boleh dengan kelompoknya siapa? Silahkan. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya untuk kalian kerjakan. Baik, sudah berkelompok. 4, 6, 2, 4, 5. Ibu bagikan LKPD-nya. Silahkan didiskusikan dulu dengan teman sekelompoknya ya. Ini dibaca petunjuknya. Ini kelompok apa ini? Soekarno. Ini kelompok Supomo. Oh, yang ini Muhammad Yamin. Ini kelompok Muhammad Yamin. Yang ini kelompoknya Supomo. Silakan dibaca petunjuknya. Kalian kerjakan ya 30 menit cukup mungkin, apa 20 menit. Ya, 20 menit lah cukup lah. Silakan dikerjakan, dibaca perintahnya atau petunjuknya. Itu videonya sudah di-share ya. Silahkan kalian dilihat lagi tayangannya kalau masih
Belum jelas. Membahas tentang perubahan PKI Jakarta. BPUPK-nya udah. Belum. PKI ongkos. Iya. Udah gini teman-teman. Lihat. Coba. Apa ini? Ini apa nih? Belum selesai. Tiga tokoh memberikan dalam menjadi Terus diawali dengan Muhammad Yamin. Sudah. Ini kelompok ini. Nanti apa? Soekarno ya? Soekarno. Sampai ke belakang kan? Ya, sebenarnya tadi Sudah selesai? udah. Nah, sudah selesai. Oke. Silahkan untuk hasil pemecahan masalah itu kalian presentasikan ke depan. Silahkan bisa dimulai dari kelompok siapa dulu ya? Boleh yang mau maju duluan, kelompoknya mana? Boleh nak, Kaila dan kawan-kawan boleh maju. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kami akan mempresentasikan rumus Pancasila menurut Muhammad Yamin. 1. Perikebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas dasar sifat bangsa atau menurut adat istiadat, tidak mencontek atau meniru dari luar negeri. 2. Periketuhanan adalah kondisi di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, luhur, dan peradabannya melibatkan Tuhan Yang Maha Esa atau bangsa yang hendaknya berketuhanan. 5. Kesejahteraan rakyat, sama halnya dengan keadilan sosial atau Indonesia yang merdeka, nantinya akan menjadi suatu negara kesejahteraan baru. Silakan boleh kalau ada yang mau menanggapi atau menanyakan dari kelompoknya Muhammad Yamin ya nak ya. Silakan boleh. Boleh nak. Apa bukti bahwa Muhammad Yamin memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar? Izin menjawab, Yamin muda memiliki rasa nasionalisme yang sangat besar. Hal ini dibuktikannya dengan bergabung pada organisasi Jong Sumatranen Bond atau JBS, serta Indonesia Muda. Muhammad Yamin sering mengkritik pemerintah kolonial Hindia Belanda.
Apakah peran Muhammad Yamin dalam pencetus semboyan Bhinneka Tunggal Ika sampai pada semboyan yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945? Izin menjawab, Yamin sebagai tokoh pertama yang mengusulkan Bhinneka Tunggal Ika untuk digunakan sebagai semboyan negara pada Soekarno. Beliau yakin bahwa Bhinneka Tunggal Ika sesuai untuk kehidupan Indonesia pada masa itu. Oke, sudah ya? Sudah cukup? Sekian presentasi dari kami. Tentunya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih aplaus dulu. Terima kasih. Selanjutnya, bebaslah kelompok mana dulu. Oke, boleh. Kelompok Karno ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia atau nasionalisme. Insinyur Soekarno meletakkan nilai nasionalisme dalam urutan pertamanya dengan maksud menyatakan kondisi masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno ini menyinggung terkait bangsa Indonesia dan kesatuan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang majemuk atau plural ini tentu lebih baik memiliki sifat nasionalisme agar bersatu dan mencintai bangsanya. Insinyur Soekarno berharap perbedaan tidak membatasi persatuan. Prinsip ini mirip dengan prinsip kebangsaan yang menjaga pluralitas negara Indonesia. Hal ini juga berlaku dalam menjaga hubungan bangsa dalam negeri dan bangsa luar negeri hingga Indonesia mampu tumbuh baik. Keempat, kesejahteraan sosial. Rumusan Pancasila menurut Insinyur Soekarno yang keempat yakni kesejahteraan sosial. Gagasan kesejahteraan ini muncul karena mengingat Indonesia yang sempat mengalami penindasan dan kemiskinan ekonomi oleh kolonialisme. Oleh karena itu, Soekarno berharap bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera tanpa memandang kelas sosial. Soekarno berharap masyarakat Indonesia pun mampu hidup dengan sejahtera. Kelima, Pancasila tersebut berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap makna Pancasila tercantum pada bunyi sila, lambang sila, butir-butir pengalaman yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peran Soekarno untuk Indonesia sudah jelas. Ia bersama teman-teman seperjuangannya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Jakarta. Sudah cukup? Sudah puas ya jawabannya ya? Oke, monggo ditutup Nak, silahkan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu, silahkan. Kelompok terakhir, silahkan kelompoknya Supomo. Usulan dasar negara menurut Supomo. Yang pertama ada persatuan. Persatuan yang dimaksud oleh Supomo adalah persatuan hidup. Artinya dunia luar dan dunia batin harus bersatu. Menurut Supomo, siapapun yang menjadi pejabat negara harus jadi pemimpin yang bersatu jiwa dengan rakyatnya. Yang kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita kerakyatannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa aja boleh. Kapan Supomo menyampaikan dasarnya? Izin menjawab, usulan dasar negara itu disampaikan oleh Supomo pada sidang pertama BPUPKI tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945. Izin bertanya, bagaimana pandangan Supomo tentang konstitusi? Supomo
memiliki pandangan bahwa konstitusi merupakan segala proses penyusunan UUD sehingga segala pembicaraan terlihat UUD 1945 akan menjadi bahan histori, material, dan interpretasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih dulu. Baik, terima kasih. Kalian sudah mampu mengidentifikasi dari tokoh-tokoh pendiri bangsa. Ya, kalian bisa mengidentifikasi pokok-pokok pikiran itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan dari Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Sudah sangat jelas. Ya, sudah jelas ya nak ya? Oke. Ngantuk tak? Ngantuk? Ice breaking dulu. Silahkan berdiri semua. Biar tidak ngantuk, untuk mengusir kelelahan, kepenatan, kengantukannya. Silakan ikuti gerakannya. Silakan, biar tidak ngantuk. Relax. Tangan diputar. Ya, asik. Ayo. Ayo digoyang dong, digoyang. Terima kasih. Masih ngantuk? Sudah berkurang, paling tidak mengurangi ya. Tadi kita sudah diskusi, sudah mempresentasikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Ya, kemudian itu tadi tugas kelompok. Ya, Ibu mau memberikan assessment, itu penilaian tapi individu. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ya, posisinya masih seperti inilah, nggak apa-apa. Nanti setelah selesai baru dikembalikan lagi. Untuk LKPD-nya Ibu bagikan. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Oke, nanti untuk jawabannya 1, 2, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dibaca petunjuknya. Ya, ini masih berkaitan dengan materi yang tadi, ya, tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara atau pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Silahkan kalian kerjakan, jangan lupa tulis namanya, nama kelas, ya. Oke, yang tadi Ibu ambil ya, untuk tugas yang tadinya. Tugas kelompok tadi Ibu ambil, kumpulkan. Terima kasih. Sudah cukup ya? Iya. Iya. Ini soalnya cukup nak, udah. LKPD. Oke, ada masalah nak? Soalnya Anda tanyakan soal, jangan nanya jawaban. Sudah bisa dipahami ya? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, Ibu ambil lembar jawabannya. LKPD-nya Ibu ambil lagi, nanti Ibu koreksi ya. Sudah, jangan lupa namanya. Tulis namanya sudah.
Baik. Namanya. Satu lagi deh, ada game edukasi, ya. Kalian boleh siapa aja yang mau maju, 10 orang. Ini kelihatan nggak? Biar kelihatan. Ketua BPUPK. Ya, berarti kalau kelompok berikutnya, boleh. Sudah siap dibantu temannya untuk menjawab. So, boleh. Sidang pertama PPKI dilakukan pada tanggal Nah, pertanyaan berikutnya. Ketabrak, maaf. Ketabrak. Oke, kelompok berikutnya. Iya benar. Nabrak lagi nih. Iya. Ya, waktunya habis. Salah berarti ya. Jawabannya itu tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Sudah dipahami ya apa yang sudah tadi dipaparkan dari PowerPoint, dari tayangan video, itu sudah jelas semua ya. Ibu rasa kalian sudah bisa memahaminya. Untuk itu silahkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Tolong dirapikan dulu. Ya, waktunya sudah habis. Nanti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan untuk materi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Oke. Dari rangkaian pembelajaran mulai dari awal sampai akhir, kalian sudah menyelesaikan dengan baik. Ibu ucapkan terima kasih sudah bisa bekerja sama dan menyelesaikan tugas dengan baik. Kasih aplaus dulu buat kalian semua. Oke. Nah, dari rangkaian pembelajaran tadi tuh, kira-kira ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang tadi sudah disampaikan? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya yaitu satu, kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Semua tokoh menjadi bangsa yang disebutkan sepakat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Penerimaan terhadap Pancasila menjadi pijakan bersama dalam pembentukan negara. Adanya kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, oke, boleh nah. Dua, sintesis nilai-nilai Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut melihat Pancasila sebagai sintesis nilai-nilai Indonesia yang mencakup berbagai aspek, termasuk keagamaan, moral, sosial, dan kemanusiaan. Ini mencerminkan semangat untuk menciptakan identitas nasional yang kaya dan beragam. Baik, terima kasih. Ada beberapa tokoh yang memberikan kontribusi dalam perancangan Undang-Undang Dasar itu ya, perumusan Pancasila. Oke, itu kesimpulannya. Kira-kira bagaimanakah pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan, walaupun sedikit lelah gitu ya nak ya. Oke, mungkin pertemuan kita kali ini kita akhiri. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan ya, dengan materi tadi fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi. Sebelumnya mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.